Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Eduzone yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini kita pasti akan menghadapi berbagai cobaan. Ujian akan datang silih berganti, menguji kesabaran dan keimanan kita tanpa terkecuali. Namun Islam mengajarkan kita untuk menghadapi semua itu dengan sabar dan syukur. Mari kita belajar bersama bagaimana cara menghadapi cobaan hidup dengan cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat Eduzone, cobaan adalah bagian dari sunnatullah, cara Allah menguji hambanya. Jadi ketika seseorang atau siapapun yang hidup di dunia pasti tidak akan pernah terlepas dari yang namanya cobaan, karena Allah sudah tegaskan di dalam Al-Quran yang artinya, dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi. Jadi termasuk daripada janjinya Allah menggunakan lam taukid, walanabluwannakum, pasti Allah akan menguji kalian semua atau hamba-hambanya atau siapapun yang hidup di dunia. Allah pasti akan menguji. Jadi tanpa terkecuali, dan manusia itu tidak akan pernah lepas di dalam hidupnya dari ujian atau cobaan. Dan ujian-ujian itu memang beragam sekali, baik dengan ketakutan hati, ketakutan ekonomi, ketakutan kelaparan, kekurangan harta, atau bahkan ketakutan dari jiwa raganya, atau bahkan ketakutan tidak terpenuhinya keinginan. Itu sesuatu yang niscaya sekali akan dialami oleh seorang hamba. Tapi bagi orang-orang yang bersabar itu ada berita gembira. As-sabru nisful iman. Kesabaran itu separuh daripada keimanan. Sementara keimanan ini itu merupakan kunci untuk seseorang itu bisa berbahagia di akhirat, bisa mendapatkan pahala yang berlimpah di akhirat, bahkan bisa dijanjikan surga di akhirat. Maka orang-orang yang bersabar itu mendapatkan berita gembira di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-155. Cobaan bisa berupa masalah kesehatan, kesulitan ekonomi, bahkan kehilangan orang terkasih, atau ujian lainnya. Semua itu adalah cara Allah meningkatkan derajat kita sebagai seorang hamba di sisinya. Sahabat-sahabat Eduzone yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar adalah kunci utama dalam menghadapi cobaan. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi menerima takdir Allah dengan lapang dada sambil terus berikhtiar. Jadi jangan sampai ketika kita sabar, tawakal kepada Allah, qanaah menerima apa yang sudah diberikan kepada kita dari Allah, itu tanpa dilandasi, tanpa dibarengi dengan ikhtiar. Rezeki kita yakin secara takdir sudah ditakar, tidak akan tertukar, tidak akan bisa berpindah ketika rezeki itu menjadi jatah kita. Tetapi kita sebagai manusia, sunnatullah, hukum alam itu diberikan satu teori untuk mau berikhtiar, berusaha menjemput rezeki tersebut.
Seperti halnya dengan sabar. Memang takdir itu macam-macam, baik berupa cobaan, baik berupa kelaparan, tetapi kita sebagai manusia perlu berikhtiar untuk menghadapi itu semua dengan sabar, dengan berusaha bagaimana mencarikan solusi. Dan sabar itu sesuatu yang sangat penting, sebagaimana yang tadi disebutkan bahwa as-sabru itu nisful iman, sebagian daripada iman kita kepada Allah, sehingga hati kita itu tenang. Hati tenang, pikiran pun tetap jernih, sehingga ketika hati tenang, pikiran jernih, kita bisa mengambil keputusan yang lebih bijak, yang lebih terukur, bahkan bisa merencanakan hal-hal yang bisa menyelamatkan kita di dunia ini maupun di akhirat. Sahabat-sahabat Edison yang dirahmati Allah, selain sabar, ada juga perkara yang sangat penting yang tidak kalah pentingnya untuk menjadi bekal kita menghadapi kehidupan di dunia ini. Apa itu? Ya, syukur. Syukur juga sangat penting dalam setiap apapun yang kita kerjakan, khususnya ketika kita menghadapi cobaan. Ketika kita bersyukur kepada Allah, pasti akan selalu ada hikmah dan nikmat yang tersembunyi. Dengan bersyukur, kita menyadari betapa besar kasih sayang Allah kepada kita. Bahkan dalam kesulitan sekalipun, kita masih memiliki banyak hal untuk disyukuri. Mulai dari kita masih bisa makan hari ini, mulai dari kita masih bisa melihat hari ini, mulai dari kita masih punya keluarga yang lengkap. Bahkan ketika keluarga kita pun tidak lengkap, kita masih memiliki banyak hal yang harus kita syukuri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, semua urusannya adalah baik baginya. Jika mendapat kesenangan dia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika mendapat kesusahan dia bersabar, maka itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Memang benar, bagi orang yang muslim mukmin itu akan selalu ada banyak sekali jalan untuk meraih pahala, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya seperti cuplikan hadis yang tadi dibacakan, bahwa ketika seseorang itu mendapatkan kenikmatan, mendapatkan sesuatu yang dirasa itu menyenangkan, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, tidak melupakan Allah, bahkan dia gunakan kenikmatan itu untuk beribadah kepada Allah. Di situ baik baginya, dia mendapatkan pahala yang berlimpah. Dan satu kejadian yang lainnya, misal kita mendapatkan cobaan, kesulitan, kepadatan ekonomi yang mungkin tidak bisa kita cukupi, yang mungkin kita tidak bisa raih untuk mendapatkan rezeki yang mencukupi diri kita. Di situ kita sabar, itu juga baik bagi kita. Jadi semuanya itu menghasilkan pahala. Maka itu shadaqah Rasulullah. Benar sekali apa yang disampaikan Rasulullah di dalam hadisnya. Sahabat-sahabat Edison yang dirahmati Allah, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan saat menghadapi cobaan, yang mudah-mudahan kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk menyelamatkan diri kita di dunia maupun akhirat. Yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ibadah dan doa. Sering disampaikan bahwa para nabi terdahulu itu ujiannya jauh lebih besar daripada kita sebagai seorang yang biasa. Tapi ketika mereka itu mendapatkan ujian, mereka makin rajin beribadah kepada Allah. Contohnya seperti Nabi Ayub. Siapa seseorang yang sekelas kita yang bisa mendapatkan atau kuat mendapatkan ujian layaknya Nabi Ayub? Tidak akan kuat. Tapi ketika ujian itu diberikan kepada Nabi Ayub,
Nabi Ayub justru makin mendekatkan diri kepada Allah berupa ibadah, berupa doa, berupa ibadah-ibadah yang lain yang sebagai bentuk kesabaran dan rasa syukur dia kepada Allah. Yang kedua, selalu berpikir positif dan mencari hikmah di balik setiap kejadian. Sahabat-sahabat Eduzone, perlu diingat bahwa inna ma'al usri yusra. Setiap kita mendapatkan kesulitan selalu ada kemudahan di balik kesulitan tersebut. Jadi harus positive thinking atau mencari hikmah. Ketika mendapatkan kesulitan, tetap bersabar, tetap bertahan, karena di situ itu akan ada sesuatu yang menggembirakan. Di balik cobaan itu akan selalu ada mutiara atau hikmah yang bisa kita dapatkan. Yang ketiga adalah bersyukur atas segala nikmat yang masih kita miliki. Jangan sampai kita melihat sesuatu dengan membandingkan terhadap orang lain yang mempunyai sesuatu yang tidak kita miliki. Itu susah untuk kita bersyukur, tapi kita selalu syukuri apa yang kita miliki. Kita mempunyai ini, kehilangan ini, kita masih punya yang satu. Kita mempunyai barang yang biasa, tapi kita belum mampu untuk membeli hal yang mewah, kita masih mempunyai sesuatu itu. Jadi jangan pernah kita itu buta terhadap perkara yang kita miliki yang belum kita syukuri. Yang terakhir adalah berbagi dengan sesama dan saling menguatkan. Sebagaimana kita mungkin kesusahan ketika kita sedang susah rezeki, kita mungkin kesusahan ketika kita kelaparan, maka ingat ada banyak orang sekali yang mungkin merasakan jauh lebih susah daripada kita. Berbagi itu adalah rasa yang kuat untuk kita itu bisa saling peduli terhadap diri kita maupun orang lain. Sahabat-sahabat Eduzone yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk selalu sabar dan bersyukur dalam menghadapi cobaan hidup. Ingat bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.